Halo Ananda semua, jumpa lagi dalam pembelajaran kimia topik senyawa asam basa bersama Ibu Nurlela Ramadhani Marpaung. Tahukah Ananda bahwa sebagian besar bahan makanan dan minuman yang kita konsumsi sehari-hari bersifat asam, basa, dan netral? Coba Ananda perhatikan gambar di atas. Ya, gambar sebuah jus jeruk bukan? Pernahkah Ananda meminumnya? Bagaimanakah rasanya? Atau pernahkah Ananda meminum obat pada saat sakit? Bagaimanakah rasa obat tersebut? Benar sekali, jus jeruk pada umumnya memiliki rasa masam, sedangkan obat memiliki rasa pahit. Mengapa bisa demikian ya? Bagaimanakah cara kita agar dapat mengidentifikasi sifat dari suatu zat? Mari kita cari tahu jawabannya. Rasa masam dan pahit dapat ditentukan dari sifat senyawa yang dikandungnya. Apakah senyawa tersebut bersifat asam atau bersifat basa? Menurut Arrhenius, senyawa asam merupakan senyawa yang bila dilarutkan dalam air akan menghasilkan ion H positif dan akan memberikan rasa masam. Sedangkan senyawa basa adalah senyawa yang bila dilarutkan dalam air akan menghasilkan ion OH negatif dan memberi rasa pahit. Bagaimana sih karakteristik sifat asam dan basa tersebut? Untuk lebih jelasnya, kita akan membahas satu persatu ya nak. Untuk karakteristik sifat asam, antara lain memiliki rasa masam, menghasilkan ion H positif, memerahkan lakmus biru, memiliki pH lebih kecil dari 7, dan bersifat korosif. Sedangkan karakteristik daripada senyawa basa itu sendiri adalah memiliki rasa pahit, menghasilkan ion OH negatif, membirukan kertas lakmus merah, dan memiliki pH lebih besar dari 7, serta bersifat akustik. Ada dua cara yang dapat kita gunakan untuk mengidentifikasi sifat suatu zat, apakah dia bersifat asam atau basa. Cara pertama adalah dengan menggunakan indikator alami. Indikator yang berasal dari buah dan daun-daunan berwarna seperti bunga kembang sepatu, bunga bougainville, kulit manggis, kubis ungu, kunyit, dan pacar air. Cara yang kedua agar kita dapat mengidentifikasi sifat asam dan basa adalah dengan menggunakan indikator buatan. Indikator yang dibuat melalui proses kimiawi. Ada beberapa jenis indikator buatan yang dapat kita gunakan untuk dapat mengidentifikasi sifat suatu zat apakah dia asam atau basa. Yang pertama adalah dengan menggunakan kertas lakmus. Ada dua jenis kertas lakmus, yaitu lakmus merah dan lakmus biru. Lakmus merah akan berubah menjadi biru bila dicelupkan ke dalam larutan yang bersifat basa, dan sebaliknya, lakmus biru akan berubah menjadi merah bila dicelupkan ke dalam larutan yang bersifat asam. Yang kedua adalah indikator universal. Di dalam indikator universal sudah langsung tertera ukuran pH dari suatu zat dengan interval 0 sampai dengan 14. Jenis indikator yang ketiga adalah larutan indikator asam basa seperti phenolphthalein, metil merah, metil orange, dan bromtimolbum. Setiap indikator asam basa memiliki interval dan warna yang berbeda-beda jika diidentifikasi dalam larutan asam maupun basa. Dan yang keempat, jenis indikator buatannya adalah pH meter, sebuah alat digital yang dapat dengan langsung menentukan pH suatu zat sehingga kita dapat mengidentifikasi apakah zat tersebut bersifat asam, basa, atau netral. Nah, jika suatu zat memiliki pH lebih kecil dari 7, maka kita dapat golongkan bahwa zat tersebut bersifat asam. Jika pH-nya sama dengan 7, zat tersebut bersifat netral, dan jika pH yang dihasilkan lebih besar dari 7, maka zat tersebut bersifat basa. Untuk lebih memahami materi asam basa, kamu dapat mengklik kuis yang ada di layar komputer kamu, yaitu kuis asam basa. Silakan diklik linknya nanti ya nak. Beberapa referensi yang dapat kamu gunakan juga dapat kamu lihat, buku-buku dan juga nanti dari Google.
Nah, demikianlah materi tentang senyawa asam basa. Semoga dapat bermanfaat dan dapat kamu gunakan dalam menambah referensi belajar kamu tentang materi asam basa. Tetap jaga kesehatan dan tetap semangat selalu. Terima kasih, salam dan bahagia. Sampai jumpa dalam pembelajaran kimia selanjutnya.